Pagi sekitar pukul 6, Rini sudah terlihat sangat cantik dengan gaun pengantin yang mempesona. Wajah yang cantik sudah terias dengan make up dari tangan MUA kondang di kampungnya yang membuat Rini semakin cantik. Pagi ini akan diadakannya acara akad nikah. Rini membayangkan hari bahagia itu, antara bahagia, sedih, terharu, bercampur aduk perasaan Rini saat dia duduk di meja rias kamarnya dan masih dalam kondisi dirias. Ya, dia sebentar lagi akan melepas lajang dengan pria yang menjadi jodohnya dan berharap Rini akan hidup bahagia dengan pasangan hidupnya. Hingga beberapa saat kemudian, mempelai dari laki-laki sudah datang. Rini pun keluar dari kamar menuju ke tempat acara akad. Ternyata, bapak penghulu dan para saksi juga sudah sampai. Semua mata tertuju kepada Rini dengan paras yang cantik. Dirias pengantin, semua pun pangkling. Bahkan yang akan menjadi suami Rini juga tersepona melihat kecantikan Rini. Tapi Rini tidak disebul asap kok. Dukun mantannya gak ngerokok. Hehehehe. Rini berjalan melenggok dengan senyum. Senyum ramah kepada semua yang datang ke acara tersebut. Rini duduk di samping calon suami untuk segera dilaksanakan akad nikah. Hingga Pak Penghulu mulai acara ijab kabul. Pasangan Rini itu pun mengucap dengan satu tarikan nafas saja. Saya terima nikah dan kawinnya Rini Purnama dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, ucap Haris. Sah, sorak para tamu yang ada di sana. Akhirnya Rini telah sah sudah menikah dengan Haris. Sekarang Rini sudah memiliki pasangan hidup. Malam harinya mereka langsung istirahat karena sudah sangat capek seharian menemui tamu-tamu yang datang dan juga capek foto-foto. Jadi malam itu mereka tidak melakukan malam pertama sebagai pengantin baru. Beberapa hari kemudian, setelah di rumahnya Rini sudah selesai dan tamu-tamu juga sudah tidak ada, saat itu Rini segera diboyong oleh Haris ke rumahnya. Karena Haris sudah memiliki rumah sendiri dengan rumah yang cukup untuk pasangan suami istri. Rini pun tidak keberatan ikut dengan suaminya. Semua pakaian Rini sebagian juga dibawa ke rumahnya Haris. Hingga akhirnya sampailah di rumahnya Haris. Dan saat itu Rini langsung berbenah meletakkan pakaian. Sedangkan Haris tiba-tiba izin kepada Rini kalau dia mau pergi ke toko perabotan rumah tangganya. Aku ke toko dulu ya. Ya mas, hati-hati. Setelah Haris sudah pergi, Rini langsung berbenah rumah karena sudah seminggu ditinggal jadi kotor. Soalnya setelah punya rumah sendiri, orang tuanya Haris juga tidak tinggal bersamanya. Saat itu Rini bersih-bersih ke belakang rumah. Namun saat dia ke belakang rumah, tiba-tiba saja dia mendengar ada suara wanita yang teriak minta tolong. Tolong, tolong. Sontak Rini pun langsung mengedarkan pandangannya, mencari suara itu berada, karena suaranya itu sangat dekat sekali. Dia mencari hingga suara itu terdengar jelas, seperti berasal di sebuah ruangan yang ada di samping kamar mandi luar. Karena penasaran, dia pun langsung membuka pintu yang kebetulan tidak dikunci. Saat dibuka, ternyata di sana ada ruangan bawah tanah. Rini pun mencoba untuk turun melihat, karena rasa penasarannya itu sangat tinggi sekali. Saat turun ke dalam ruangan bawah tanah itu, betapa terkejutnya dia melihat ada sosok mayat perempuan di sana dengan tubuh yang penuh darah, seperti sudah diterkam di cabik-cabik tubuhnya. Seketika Rini pun terbujur kaku. Tidak menyangka di dalam rumah sang suaminya itu ada sosok mayat. Setelahnya Rini pun berusaha keluar dari situ sebelum ada Haris yang datang. Sesaat kemudian Haris pun pulang. Akan tetapi terlihat dia membawa sesuatu di kresek plastik hitam. Kamu bawa apa itu mas? Oh, bukan apa-apa. Ini tadi dari toko. Barang yang rusak ini, jawab Haris. Lalu Haris membawa kresek plastik hitam itu ke dalam sebuah ruangan yang diduga Rini itu gudang. Ketika Haris sedang berada di gudang, tiba-tiba ada tukang sayur yang lewat di depan rumah. Karena Rini bisa memasak, dia ingin masak untuk suaminya hari itu juga. Dan entah kenapa, penglihatannya tentang mayat yang ada di dalam ruang bawah tanah, entah kenapa, dia menjadi tidak ingat. Dan di pagi itu pun, Rini keluar rumah untuk membeli sayuran sekalian mau kenalan dengan tetangga. Sementara Haris yang ada di dalam gudang, sebenarnya dia tadi membawa beberapa sesajen yang ada di dalam plastik kresek. Dengan segera Haris pun menata semua sesajen itu di dalam gudang sebelum Rini kembali.
Setelah selesai, gudangnya pun langsung dikunci rapat, takut Rini masuk ke dalam. Singkat waktu, malam harinya, entah kenapa Haris tidak minta untuk malam pertama. Padahal sudah seminggu ini setelah menikah, mereka belum melakukan hubungan suami istri. Rini pun tidak mempermasalahkannya, karena pikirnya mungkin suaminya itu masih kecapean. Tengah malam saat Rini sudah tertidur, saat itu Haris bangun dari tidurnya. Dia berjalan menuju ke sebuah ruangan gudang. Setelahnya dia masuk ke dalam gudang itu dan menutup rapat pintunya, tak lupa. Di sana sudah tertata sesajen di atas meja. Haris pun langsung membakar kemenyannya. Asap mengepul di dalam ruangan itu. Setelah kemenyan itu dibakar, lalu Haris membacakan mantra yang sudah dihafalnya. Sesaat kemudian, tiba-tiba saja lampu yang di dalam ruangan itu langsung redup penerangannya. Kemudian terdengar suara langkah kaki yang berdetum, dan ruangannya itu seakan bergetar. Terlihat sebuah bayangan hitam besar berdiri di hadapannya Haris. Sosok itu pun menggeram. Dia langsung makan ayam mentah yang sudah disediakan oleh Haris di hadapannya. Karena sudah terbiasa bertemu dengan sosok sesembahannya itu, Haris tidak takut sama sekali. Setelah sosok itu sudah makan semua ayam mentah yang disiapkan, lalu sosok itu pun berbicara kepada Haris. Istri barumu itu sudah melihat ruangan bawah tanah ini. Ingat, kau harus menumbalkan istrimu saat malam pertama berlangsung, saat kau akan menggaulinya. Baik, jawab Haris. Setelahnya sosok itu pun pergi menghilang, meninggalkan asap hitam tebal di dalam ruangan itu. Usai sosok itu pergi, Haris geram saat mengetahui kalau Rini telah mengetahui ruangan persembunyiannya. Istrinya yang pertama dulu yang sudah dijadikan tumbal pesugihannya selama ini, yang sudah dilihat Rini. Ternyata Haris sudah menikah dulu, dan Rini bukanlah istri pertamanya. Tapi Rini tidak tahu kalau Haris sudah pernah menikah. Singkatnya, Haris keluar dari ruangan itu dan duduk di ruang tengah sambil menonton TV, karena dia belum ngantuk. Mas, tiba-tiba ada yang memanggil Haris, dan saat dia menoleh ke belakang ternyata Rini yang terbangun. Kamu gak tidur, Mas? Tanya Rini kemudian. Iya, belum ngantuk. Kamu ngapain bangun? Tanya Haris. Aku mau buang air kecil, Mas. Rini pun berjalan dengan sedikit sempoyongan karena masih mengantuk menuju ke kamar mandi. Selesai buang air kecil, Rini mendengar ada suara lagi dari ruangan bawah tanah, yaitu wanita yang meminta tolong. Akan tetapi Rini merinding, apalagi tengah malam. Jadi dia takut dan tidak berani untuk mendekat. Dia pun terbirit-birit menghampiri Haris yang ada di ruang tengah. Mas, itu ruangan bawah tanah kok ada suara ya? Kamu sudah tahu kan? Tanya Rini. Ah, masa? Aku selama tinggal di sini gak pernah dengar apa-apa. Jawabnya pura-pura tidak tahu. Beneran, Mas? Ayo kita lihat. Apaan sih tengah malam gini? Kamu itu aneh-aneh aja. Lagian ya ini rumah aku. Aku beli dari hasil jerih payahku. Ya mungkin penghuni yang dulu tuh yang mengeluarkan suara-suara seperti itu. Bela Haris. Tapi apa nggak sebaiknya kita cek? Sudahlah, kamu gak usah terlalu pikirkan. Karena kesal, Haris pun beranjak masuk ke dalam kamar untuk tidur dan meninggalkan Rini di ruang tengah sendirian. Akhirnya Rini yang takut mematikan TV dan nyusul Haris ke kamar untuk tidur. Di dalam tidurnya, Rini bermimpi didatangi sosok Haris dengan wajah yang menyeramkan, dengan membawa pisau tajam dan seakan ingin menusuk tubuh Rini. Di dalam mimpinya juga, dia melihat sosok yang menyeramkan berada di belakang tubuh Haris. Sosok itu bertubuh tinggi besar, dengan berbulu lebat dan hitam, serta bertaring panjang, serta tajam. Sosok itu menatap tajam ke arah Rini seperti siap untuk memangsanya. Saat pisau tajam itu yang ada di tangan Haris akan ditancapkan ke perut Rini, seketika Rini pun terbangun. Dengan nafas yang tidak beraturan dan sekujur tubuh penuh dengan keringat yang membasahi baju, dia langsung mengedarkan pandangannya ke seisi ruangan kamar. Tapi terlihat Haris sudah pulas sekali tidurnya. Akhirnya Rini pun meraih air putih yang kebetulan ada di atas meja samping ranjangnya. Keesokan paginya, suara kokok ayam saling bersahutan. Rini pun bangun pagi untuk menyiapkan sarapan dan juga beres-beres rumah seperti layaknya ibu rumah tangga. Sesaat kemudian Haris juga sudah bangun. Dia langsung pergi ke kamar mandi.
Setelah Haris selesai mandi, Rini juga sudah selesai masaknya. Mereka pun sarapan bersama. Aku mau pergi setelah ini ke toko. Iya mas, boleh aku ikut nggak? Gak usah. Lagian kamu juga belum mandi, belum juga siap-siap, dan nanti lama lagi. Iya udah mas, gampang nanti kapan-kapan ya. Selesai makan, Haris segera berangkat dan pamitan terlebih dahulu kepada Rini. Aku berangkat dulu ya. Ya mas, kamu hati-hati. Rini lanjut beres-beres rumah. Karena di rumahnya tidak ada ART, jadi Rini sendirilah yang beres-beres. Akan tetapi saat dia sedang sibuk beres-beres di dapur, nyuci piring, tiba-tiba dia mendengar ada benda jatuh di ruang depan. Prang! Segera Rini pun lari ke depan untuk melihat apa yang jatuh ke lantai tadi. Akan tetapi saat dia ke depan, dia tidak mendapati apapun di lantainya, semua bersih. Dia pun keheranan, padahal tadi sangat jelas suara benda itu jatuh. Tapi Rini tidak terlalu memusingkannya dan lanjut nyuci piring. Saat dia kembali ke dapur, Rini dikejutkan dengan darah yang berserakan di lantainya. Bercak-bercak merah dan baunya sangat amis sekali. Tanpa menunggu lama, Rini beranjak untuk mengambil pel-pelan ke belakang rumah. Tapi ketika dia kembali ke dapur, anehnya bercak darah itu sudah menghilang, tidak ada entah kemana. Rini benar-benar dibuat bingung sampai membuatnya pusing, hingga akhirnya Rini pun ambruk pingsan di lantai dapur karena pusing yang dirasa dan pandangan yang tiba-tiba berkunang-kunang tadi. Beberapa menit kemudian ternyata Haris pulang. Dia membawakan es dawet yang tadi dibelinya di depan toko. Kebetulan ada yang lewat. Namun saat dia mencari keberadaannya, Rini, ternyata istrinya itu sudah terkapar di lantai dapur. Haris panik langsung mengangkatnya dan dibawa masuk ke dalam kamar. Beberapa saat kemudian akhirnya Rini pun tersadar dari tidurnya. Namun dia sedikit linglung karena kesadarannya belum pulih. Lalu Haris mengambilkan teh hangat di dapur untuk Rini. Setelahnya dia pun meneguk teh hangat yang sudah dibuatkan oleh Haris tadi. Kamu kenapa dek? Kok bisa pingsan? Tadi aku lihat ada bercak darah di dapur mas, baunya amis. Terus aku juga dengar ada benda jatuh di depan, tapi pas aku lihat kok nggak ada. Kejadian itu membuat aku pusing terus pingsan mas. Ya sudah, kamu istirahat saja. Nanti malam kita malam pertama ya. Kan selama menikah kita belum pernah itu, ucap Haris sambil senyum. Mendengar ucapan Haris, Rini pun tersipu malu dan jadi senyum-senyum sendiri. Singkat cerita, malam harinya hujan turun sangat deras sekali disertai dengan angin kencang. Mereka pun sudah berada di dalam kamar. Hawa malam itu benar-benar dingin dan itu waktu yang tepat bagi mereka untuk melakukan malam pertama saat hujan-hujan. Hingga akhirnya mereka sudah telanjang bulat dan siap untuk melakukan malam pertama. Namun tetapi sebelum melakukan hubungan, Haris membacakan mantranya terlebih dahulu untuk menjadikannya Rini tumbal selanjutnya. Saat Haris merapalkan mantra, angin kencang masuk dalam kamar dan bingkai foto yang ada di dalam kamar tersebut bergerak-gerak sendiri. Itu artinya sosok sesembahannya Haris hadir setelah tadi dia merapalkan mantra untuk memanggil. Kemudian sosok itu masuk ke dalam raganya Haris. Jadi, yang melakukan persetubuhan malam pertama dengan Rini bukan Haris, melainkan sosok sesembahannya yang merasuk ke dalam raga. Dan beberapa jam kemudian setelah selesai melakukan malam pertama, tubuh Rini terkulai sangat lemah sekali. Wajahnya pucat, seperti tidak ada darah yang mengalir di tubuhnya, dan rasanya dia sesak nafas. Mungkin karena kekuatan yang dilakukan Haris tadi, padahal itu bukan Haris, melainkan sosok sesembahannya. Keesokan paginya, Haris sudah mendapati Rini yang terkapar dan tak bernyawa di dalam kasur. Segera Haris pun menghubungi keluarganya soal kematian Rini. Akhirnya pagi itu juga keluarga Rini dan juga keluarga Haris datang ke rumah. Jenazahnya Rini akan segera dimakamkan hari itu juga. Orang tua Rini benar-benar tidak menyangka kalau anaknya yang baru saja menikah meninggal dunia. Saat itu Haris mengatakan kepada orang tuanya Rini kalau anaknya itu meninggal tanpa sebab, padahal ya dia berbohong. Saat itu Haris juga berpura-pura menangis soal kematian istrinya di depan orang tua kandung Rini. Hingga akhirnya tiba waktu di mana Rini akan segera dimakamkan. Rini dimakamkan di dekat dengan rumah orang tuanya. Jadi saat itu jenazahnya dibawa dengan menggunakan mobil menuju ke pemakaman pesarean di kampung Rini.
Singkat cerita, malam harinya Haris tengah duduk santai di taman belakang rumah sambil mengisap batang rokok yang ada di tangannya, ditemani secangkir kopi dan juga camilan ringan. Dia melamun sambil memikirkan kejadian masa lalu yang dialaminya. Flashback. Dulu Haris hanyalah orang biasa berasal dari keluarga yang sederhana. Dia bekerja sebagai penjual perabot keliling dengan motor bututnya. Parabot, parabot, parabot. Begitu bunyi speaker yang ada di motornya saat berkeliling. Akan tetapi jualannya itu belum tentu laku dan dia juga mendapatkan bayaran yang sedikit. Suatu ketika dia menyukai seseorang, namun dia ditolak karena menurut wanita itu Haris tidak punya apa-apa. Hingga akhirnya membuat Haris sedih, dan di samping kesedihannya karena ditolak cintanya, Haris juga mendapatkan perlakuan yang tidak enak soal hinaan dari para tetangganya. Hingga akhirnya Haris yang sudah buntu, ingin sukses, punya banyak uang, dan sudah capek kerja setiap hari tapi hasilnya nggak seberapa, dia pun akhirnya memilih untuk melakukan pesugihan. Dia mendapatkan informasinya dari internet tempat dukun yang ampuh. Jadi nggak cuma judi online aja yang iklannya berseliweran di media sosial. Pesugihan juga ada, bos. Haris pergi ke tempatnya temannya itu. Setelah menemui Sigit, mereka segera pergi ke tempat dukun dengan menggunakan sepeda motor milik Haris. Perjalanan nekat menuju gerbang kesirikan ditempuh beberapa jam. Sesampainya di tempat orang pintar itu, ternyata sudah banyak orang yang mengantri di sana. Haris dan Sigit juga ikut mengantri. Sekitar 1 jam mereka menunggu, akhirnya giliran mereka yang dipanggil masuk. Suasana ruangan itu sangat mistis, dengan interior ala-ala dukun, bernuansa serba hitam, dan bau anyir menghiasi bau hidung mereka saat memasuki ruangan tersebut. Mereka juga mencium bakaran kemenyan serta kembang-kembangan. Ada juga boneka-boneka pocongan yang terpajang di sana. Sudah ada Mbah Guntur yang tengah duduk di tempat prakteknya menunggu pasien selanjutnya. Apa keperluan kalian? Mbah, teman saya yang ada perlu, kata Sigit. Lalu Haris pun menceritakan semuanya kepada Mbah Guntur dengan mulut yang bergetar karena merasa takut. Kemudian Mbah Guntur merapalkan berbagai mantranya di atas dupa dengan menggunakan boneka pocongan. Haris dan Sigit yang melihat itu merasakan ngeri dan merinding di sekujur tubuhnya. Setelah selesai Mbah Guntur merapalkan mantra, Mbah Guntur menyuruh mereka untuk besok datang lagi ke sini. Besok kalian datang lagi ke sini. Kita akan pergi ke gunung tersebut untuk melakukan ritual. Iya Mbah. Setelah selesai mereka pun segera bergegas untuk pulang ke rumah. Keesokan paginya, Assalamualaikum, ucap Sigit. Waalaikumsalam. Sigit, pagi-pagi kok sudah sampai sini saja, jawab Bu Lastri. Lalu Haris menghampiri keduanya yang berada di ambang pintu. Kan pagi ini aku sama Sigit mau pergi, Bu, pamit Haris. Loh, emangnya kalian mau kemana? Tanya ibunya Haris. Aku sama Sigit mau coba cari peruntungan, Bu, cari kerjaan, alasannya. Haris dan Sigit duduk di ruang tamu dengan berbincang-bincang sambil menyeruput kopi buatan Bu Lastri. Bu Lastri memasak di dapur untuk sarapan. Aroma masakan Bu Lastri sangat harum menyeruak ke hidung mereka berdua, membuat perut mereka semakin keroncongan. Setelah beberapa saat kemudian, masakan nasi goreng Bu Lastri sudah siap disantap. Ini sarapannya sudah matang. Ajak Sigit juga ke sini untuk sarapan, teriak Bu Lastri dari pawon rumah yang berada di belakang. Akhirnya Haris dan Sigit menuju ke pawon untuk sarapan bersama di lincak yang dialasi dengan tikar pandan, yang di sekitarnya terdapat tumpukan kayu-kayu bakar dan ada kandang ayam. Juga banyak alat perabotan dapur yang tergantung di sela-sela dinding bambu atau pagar bambu yang ada di rumahnya Haris. Setelah selesai sarapan, Haris pergi ke dalam kamar mengemasi pakaiannya untuk dibawa ke tempat Mbah Guntur, karena akan menginap seminggu di sana. Pakaian miliknya itu dimasukkan ke dalam tas hitam yang berukuran sedang. Setelah selesai mengemasi pakaiannya, Haris keluar kamar menghampiri Sigit. Bu, aku pamit pergi dulu ya, Bu. Iya, Riz, hati-hati ya. Ayo, kita berangkat, Kit, sekarang. Ya, ayo, Riz. Mereka tidak naik motor karena mau menginap selama seminggu di sana, dan supaya motornya di rumah dipakai untuk keperluan sehari-hari yang ada di rumah.
Mereka pergi ke daerah timur sana dengan menggunakan bus. Lalu mereka menuju ke terminal untuk membeli tiket terlebih dahulu. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya sampai juga di rumah Mbah Dukun tersebut. Mereka menunggu di depan rumah dan tiba-tiba Mbah Dukun datang menghampiri mereka dengan 2 muridnya. "Sudah lama ya kalian menunggu?" "Iya Mbah, tidak apa-apa." "Ya sudah, kita berangkat ke gunung itu sekarang. Kita juga ada rombongan lain yang akan melakukan lelaku seperti kamu." Akhirnya mereka pun berangkat ke gunung dengan berjalan kaki, melewati hutan di sepanjang jalannya. Letak puncak atau tempat ritual itu cukup jauh sekali dari rumahnya Mbah Guntur. Sekitar 1 jam lebih akhirnya mereka sampai juga di tempat ritual yang sudah biasa dilakukan orang-orang selain Haris demi mendapat kekayaan. Di sana terdapat sebuah gua yang cukup seram dengan rumput-rumput yang menjalar dan banyak hewan-hewan hutan yang berlalu lalang. Mbah Guntur dan Haris masuk ke dalam gua itu, sedangkan Sigit dan kedua murid Mbah Guntur itu menunggu di depan gua. Karena yang berkepentingan hanya Haris, jadi dia yang masuk ke dalam gua. Di dalam gua itu, Mbah Dukun mulai merapalkan mantra dan memerintahkan Haris untuk menutup matanya. Hawa yang dirasa semakin pekat, gelap, takut, dan merinding. Angin kencang masuk ke dalam gua itu. Kedua mata Haris masih tetap tertutup. Beberapa menit kemudian, Mbah Guntur menyuruh Haris untuk membuka matanya kembali. "Coba buka matanya sekarang. Apa yang kau lihat?" Ada sosok pria mengatakan kepada saya, "Mbah, kalau saya harus mencari istri untuk dijadikan tumbal, maka saya akan jadi kaya raya jika bisa melakukannya." "Ya, itulah syarat yang harus kau lakukan. Apa kau bersedia?" Dan bisa dikatakan ritual Haris pun berhasil karena sudah didatangi sosok yang akan menjadi sumber penghasilan kekayaan yang nanti akan disembah-sembah oleh Haris. Dan maka dari itu Haris pun bersedia untuk menerima syarat itu, karena dia benar-benar sudah kehabisan akal dan ingin hidup banyak uang kaya raya. Setelah melakukan ritual itu, mereka pun segera pulang ke rumah Mbah Dukun. Di rumahnya Mbah Dukun, Haris dan Sigit sudah disiapkan kamar untuk mereka istirahat. Karena mereka dari rumah belum beristirahat, akhirnya mereka segera merebahkan tubuhnya ke dalam kamar yang sudah disediakan oleh Mbah Dukun. Kamar itu penuh dengan bunga-bunga dan sesajen. Aroma ruangan itu berbau kemenyan. Mereka sebenarnya merinding masuk ke dalam kamar itu karena mereka merasakan hawa mistis. Namun kalah dengan rasa capeknya, akhirnya keduanya pun tertidur pulas. Keesokan paginya, Haris diberikan segelas air yang berisi kembang yang sudah diberi mantra oleh Mbah Dukun. Haris juga sarapannya hanya dengan meminum air kembang. Saat Mbah Dukun memberikan segelas air kepada Haris, beliau berbicara kepadanya untuk melanjutkan ritual selanjutnya. "Nanti malam, kau pergi ke gua yang kemarin kita datangi." Sendirian, Mbah?" "Ya, nanti kau di sana bertapa, dan saya akan bantu merapalkan mantranya dari sini." Haris hanya bisa mengangguk dan menerima perintah dari Mbah Guntur tersebut. "Baik, Mbah, nanti saya akan ke sana." "Bagus. Sebelum terbit fajar, kamu harus sudah sampai di rumah." "Iya, Mbah." Singkat cerita, Haris bersiap-siap untuk pergi ke tempat itu sendirian lagi. Sedangkan Sigit, dia masih tetap menginap di rumahnya Mbah Dukun. Dengan melawan rasa takutnya, Haris berjalan kaki melewati jalan yang kemarin dia lewati. Hawa dingin mulai menyelimuti. Untungnya dia memakai jaket untuk mengusir hawa dingin tersebut. Dia melewati lagi tengah hutan hanya dengan berbekal senter untuk penerangan jalan menuju ke gua itu. Karena merasa kelelahan dan kehausan, Haris pun berhenti sejenak untuk istirahat dan mengambil sebotol air minum di dalam tas yang sudah digendongnya. Dia berhenti dan bersandar di bawah pohon besar. Dia meneguk air putih itu dengan cepat. Rasa hausnya pun sudah tak tertahan lagi. Setelah selesai, dia melanjutkan kembali perjalanannya. Beberapa menit kemudian akhirnya Haris sampai juga di mulut gua. Dia masuk. Di dalam gua tersebut terdapat batu besar dengan kegelapan malam. Haris duduk bersila di batu itu untuk bertapa.
Sebelumnya dia menyiapkan beberapa sesajen di depan batu itu yang dibawa dari rumah Mbah Dukun. Sesajen itu berupa kembang-kembang dan yang lainnya. Dengan perlahan-lahan, Haris menyalakan korek api untuk membakar kemenyan itu. Dia merapalkan mantra yang sudah diberikan oleh Mbah Dukun kepada Haris. Suasananya semakin mencekam saat Haris mulai memejamkan mata dalam-dalam. Angin kencang datang, membuat tubuhnya merinding ketakutan. Setelah merapalkan mantra, dia membuka mata kembali dan pandangannya menjadi kabut. Dia melihat ada sosok pria yang waktu itu Haris lihat di ritual awal atau pertama dengan Mbah Dukun. Sosok itu mengatakan kepada Haris, "Jika kau ingin mendapat kekayaan yang berlimpah, kau harus menuruti semua syarat yang sudah kuberikan. Saat kau menikahi target tumbal, dan saat kau melakukan malam pertama, aku akan merasukimu." Tak bisa memilih, Haris pun mengiyakan dan menyetujui. Tiba-tiba setelah janji diikrarkan, tanpa babi bu, di depan tempat Haris melakukan ritualnya, tiba-tiba sekepok uang telah ada di depan matanya. Haris pun buru-buru memasukkan uang gopokan itu ke dalam tasnya dan pulang ke rumah Mbah Dukun. Beberapa saat kemudian Haris pun akhirnya sampai juga di rumah Mbah Dukun. "Bagaimana? Sudah berhasil kan tadi? Dan sudah ketemu dengan sosok itu?" "Sudah, Mbah. Ini di dalam tas saya sudah banyak uang, Mbah." "Bagus. Nanti siang kamu pulang dan siapkan sebuah ruangan tertutup untuk kamu melakukan ritual. Jangan ada satu orang pun yang masuk ke dalam ruang itu kecuali kau sendiri." "Baik, Mbah. Saya akan melaksanakan semua perintahnya." Siang harinya Haris dan Sigit bersiap-siap mengemasi barang-barang untuk segera pulang. "Tenang, Git. Nanti kamu ikut kerja sama aku ya." "Aku nanti mau buka usaha. Kan sekarang kamu nganggur. Ini, Git, di dalam tas ini nih sudah banyak uang." Memang beberapa hari yang lalu Sigit mendapat kabar dari bosnya dia dipecat karena dia sudah sering bolos, sehingga sekarang Sigit menganggur. Sebagai tanda terima kasihnya Haris kepada Sigit, dia akan memberi pekerjaan kepada temannya itu jika nanti Haris sudah buka usaha sendiri. Singkat cerita, akhirnya semenjak saat itu Haris mencari kekasih, dan kali ini dengan mudah dia mendapatkan pasangan karena dia sudah punya banyak uang. Tak menunggu waktu lama Haris menikah dengan wanita pilihannya itu yang sudah menjadi target tumbalnya. Hingga tiba di mana waktu mereka untuk melakukan malam pertama. Saat itu Haris sebelumnya merapalkan mantra terlebih dahulu, dan setelah dia melakukan malam pertamanya sebagai pengantin baru, istrinya tergolek lemas dengan wajah pucat seperti disedot oleh sosok makhluk tersebut. Hingga akhirnya istrinya itu meninggal dunia dan setelahnya dibawanya ke dalam ruangan bawah tanah, karena mayat tersebut akan dinikmati oleh sosok junjungannya Haris. Dan semenjak kematian istri pertama itu, Haris mengatakan kepada semua orang kalau istri pertamanya itu hilang, entah kabur kemana, padahal dia sendiri yang sudah menumbalkan istrinya pada malam pertama. Sesaat kemudian Haris pun terlonjak dari lamunannya yang ternyata di kakinya itu tiba-tiba dikagetkan dengan kucing yang menyenggol. Haris pun heran, kenapa di rumahnya tiba-tiba ada kucing, dan saat dia cek ke depan ternyata pintu rumahnya kebuka, pantas saja ada kucing masuk. Singkat cerita, setelah Haris sudah menumbalkan Rini, dia kini mendapatkan kekayaan yang lebih banyak lagi dan membuatnya semakin sukses. Namun, dia diminta oleh sosok sesembahannya untuk mencari istri lagi sebagai tumbal malam pertamanya. Dan itu membuat Haris harus mencari istri lagi. Dia pun mencoba mendekati wanita yang disukainya. Namun tiba-tiba saja suatu ketika Haris mengalami sakit. Dia selalu merasakan sakit di perutnya. Hingga akhirnya dia memeriksakan sakitnya itu ke medis. Dan saat dicek ternyata dia menderita sakit gagal ginjal. Dan itu membuatnya jadi tidak fokus untuk mencari calon istri lagi. Dia hanya di rumah menahan rasa sakit yang dideritanya itu. Bahkan tokonya pun tidak keurus. Tapi untungnya Haris menyuruh Sigit yang menjadi tangan kanannya untuk mengurus toko perabotnya itu. Dia terus-menerus merasakan kesakitan pada perutnya. Apalagi di rumah dia tinggal sendirian. Orang tuanya datang ke rumah pun kadang-kadang. Hingga suatu ketika, sudah waktunya Haris harus memberikan tumbal pada waktu yang ditentukan. Namun, dia belum mendapatkan istri lagi.
Suatu malam Haris yang berada di dalam kamarnya tiba-tiba saja dia didatangi oleh sosok sesembahan yang menyeramkan dengan tatapan sangat tajam karena murka kepada Haris. Kemudian sosok itu langsung menerkam Haris yang tengah terbaring lemas merasakan sakit pada perutnya. Sosok itu juga berusaha mencekik lehernya Haris sampai membuatnya sesak nafas. Di sisi lain, di rumah orang tuanya Haris, setiap malam Bu Lastri di rumahnya selalu mendengar suara yang dia kenal, yaitu suara anaknya, si Haris. Saat tengah malam, saat Bu Lastri sedang tertidur, dia mencium bau bangkai dan bau anyir. Serta di hadapan samping tidurnya Bu Lastri dia merasakan ada nafas yang terasa sekali. Saat Bu Lastri mencoba membuka matanya, ternyata itu adalah sosok pocong. Sosok pocong itu adalah sosok Haris anaknya. Sontak Bu Lastri terperanjat saat melihat sosok pocong itu. Dan sosok itu mengatakan, "Bu, tolongin aku, Bu." Dan beberapa saat sosok pocong itu menghilang dan meninggalkan kepulan asap. Sosok pocong dengan wajah anaknya itu terus menghantui Bu Lastri, membuat Bu Lastri tidak tenang, khawatir. Maka dari itu, Bu Lastri pun meminta bantuan kepada Pak Kiai untuk minta tolong sebenarnya apa yang terjadi dengan anaknya. Pak Kiai pun datang ke rumahnya Bu Lastri. Sosok pocong itu berdiri di ambang pintu rumah. Saat Pak Kiai sedang merapalkan doa-doanya, Pak Kiai pun bertanya kepada Bu Lastri, "Maaf Bu, apa dulu anak ibu telah melakukan pesugihan?" Tanpa ragu Bu Lastri pun menceritakan semuanya kepada Pak Kiai tentang apa yang dilakukan Haris dulu. Karena waktu itu Haris telah melakukan ritual pesugihan, dia jujur mengatakan kepada Bu Lastri. Sebab Bu Lastri merasa aneh saja dengan Haris yang tiba-tiba jadi kaya raya. Awalnya orang tuanya marah, tapi setelahnya mereka pun mau gimana lagi, sudah terlanjur, ya dinikmati bareng-bareng sajalah. Lagian Bu Lastri dan suaminya juga merasakan kekayaannya setelah Haris melakukan ritual pesugihan. Iya Pak, anak saya melakukan pesugihan itu karena terimbit ekonomi dan tidak tahu harus bagaimana. Jadi dia mengambil jalan pesugihan. Astagfirullah Bu, ucap Pak Kiai dengan penuh penyesalan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Namun mau bagaimana lagi, ini semua sudah terjadi. Jadi bagaimana Pak Kiai, apakah ikrar pesugihan yang dilakukan anak saya bisa diputus? Dan saya khawatir dengan keadaan anak saya di rumahnya. Apa lebih baik kita nanti kunjungi ke rumahnya Pak Kiai? Ya akan saya usahakan. Nanti dengan murid-murid saya kita bareng-bareng ke rumahnya Mas Haris. Terima kasih Pak Kiai. Singkat cerita, di malam berikutnya orang tua Haris dan rombongan dari Pak Kiai menuju ke kediaman Haris. Tanpa diduga, Bu Lastri merasa curiga, kok rumahnya Haris dalam keadaan gelap, lampu terasnya tidak menyala. Dan saat diketok-ketok pun pintunya terkunci. Dan tanpa menunggu waktu, Bu Lastri pun mempersilahkan murid Pak Kiai untuk mendobrak pintu rumah Haris. Dan setelah didobrak, brak! Suasana di dalam rumah gelap gulita. Dan terdapat sosok Haris yang tergeletak, merasakan sakit yang teramat sangat, dan tangannya memegang perut sebelah kiri dengan sangat kencang, seperti orang yang sekarat. Astagfirullah, ucap para murid Kiai. Pak Kiai, ini Mas Harisnya seperti ini Pak Kiai. Ayo, mari kita tolong dulu. Rebakan di dalam kamarnya atau di sini, di sofa saja, di ruang tamu ini. Ayo, bareng-bareng. Dan singkatnya, setelah melakukan perlawanan terhadap sosok junjungannya si Haris ini dan dukun yang ada di timur sana, Pak Kiai dan para muridnya berhasil memutus perjanjian, entah dengan cara apa. Dan setelahnya para murid disuruh Pak Kiai untuk membongkar suatu ruangan yang ada di dalam rumah Haris. Ya, ruangan bawah tanah tersebut yang sudah terdapat tulang belulang. Nanti tolong kuburkan jasad itu yang sudah menjadi tulang belulang dengan layak ya. Baik Kiai, jawab para muridnya. Haris pun berangsur pulih, namun ginjal yang terkena penyakit tidak bisa disembuhkan. Hanya tinggal satu saja yang ada di tubuhnya. Dia beruntung sebelum sakaratul maut masih bertobat.
dan masih diberi umur panjang untuk menceritakan kisahnya kepada orang-orang terdekatnya, agar jangan sampai seperti dia. Ya, walaupun dia dicap yang aneh-aneh sama tetangganya dan sama keluarganya, tapi Haris tak memperdulikannya. Baginya, pintu tobat adalah hal yang utama. Dan setelah diadakan olah TKP di ruangan yang Haris buat yang terdapat jasad istri pertamanya itu, Haris pun menyerahkan diri. Dan keluarga dari istri pertama, juga istri kedua Rini, pun menuntut agar Haris dihukum setimpalnya. Haris menerimanya itu, dan sekali lagi dia berucap yang penting pintu taubat yang utama, karena dia sudah menyesal melakukan syirik yang sangat besar. Dia pun melanjutkan kehidupannya di sel tahanan yang sudah ditentukan dalam garis hidupnya. Dan demikianlah sampai di sini kisah dari Mas Haris. Tony FS pamit, mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit, wassalamualaikum, alhamdulillah.